Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perubahan Alam, Sosial Budaya dan Pengaruhnya Terhadap Keberagaman. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 9 terdiri dari yang pertama Ahmad Saleh, yang kedua Ahmad Bintang Sapitra, yang ketiga saya sendiri Amar Kadapi, dan yang keempat Andika Rahman. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul perubahan alam. Perubahan alam dari beberapa literatur yang saya baca memiliki dua konteks pemaknaan. Yang pertama, perubahan alam yang memiliki implikasi terhadap kebudayaan manusia. Misalnya saya contohkan dengan musim hujan dan musim panas. Musim hujan dan musim panas itu sendiri adalah salah satu bentuk perubahan yang ada di alam. Misalnya pada musim hujan kita tidak banyak keluar rumah, kita sering bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi musim hujan itu membentuk suatu kebudayaan bagi kita. Nah, pada tahap selanjutnya ataupun pada fase berikutnya, yakni musim panas, tentu kebudayaan-kebudayaan yang kita lakukan di musim dingin pasti akan sedikit banyak berubah gitu loh. Jadi ini yang dimaksud bahwasanya perubahan alam itu dapat mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan manusia. Konteks pemaknaan yang kedua yakni perubahan alam yang berkaitan tentang pendidikan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perubahan alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan alam alamiah, dan yang kedua perubahan alam non alamiah. Perubahan alam alamiah seperti pergeseran lempeng bumi, pergantian musim, bencana-bencana seperti gempa bumi dan tsunami dan lain sebagainya. Perubahan alamiah adalah perubahan yang tidak disebabkan oleh campur tangan manusia, dan contohnya seperti di atas tadi. Dan yang kedua adalah perubahan non alamiah. Seperti yang kita tahu bahwasanya perubahan non alamiah itu adalah perubahan yang merupakan hasil campur tangan manusia, seperti banjir bandang karena manusia buang sampah di sungai, ataupun tanah longsor karena manusia melakukan deforestasi atau illegal logging. Jadi terdapat suatu benang merah di antara dua konteks pemaknaan ini, yakni bahwasanya perubahan alam itu entah dia alami ataupun tidak akan tetap mempengaruhi atau akan berimplikasi terhadap kebudayaan manusia pada hari ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ahmad Bintang Sapitra. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Perubahan sosial. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat meliputi berbagai macam aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Begitu halnya di desa Cihidung, Kecamatan Parempong, Kabupaten Bandung Barat, terjadi perubahan sosial budaya setelah adanya pembangunan berbagai macam objek pariwisata, mulai dari wisata alam, wisata high-tech, dan wisata buatan seperti permainan, wisata kuliner, maupun penginapan serta butik. A. Kondisi masyarakat sebelum mengalami perubahan dari kawasan pertanian menjadi desa wisata. 1. Pemanfaatan lahan didominasi oleh masyarakat desa Cihiduk dalam bidang pertanian. B. Rendahnya jumlah penduduk. C. Mayoritas mata pencaharian sebagai petani. D. Rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat desa Cihidung sebagai desa wisata. 1. Berkurangnya lahan pertanian karena banyak dibangun objek pariwisata. 2. Meningkatnya jumlah penduduk karena banyak pendatang. 3. Mata pencaharian menjadi heterogen karena mulai banyak lapang pekerjaan non pertanian. Yang ketiga,
Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial budaya masyarakat Desa Cihedung setelah menjadi desa wisata. Pertama, dampak positif membuat Desa Cihedung terkenal hingga ke manca negara. Selanjutnya, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan bantuan sosial, meningkatkan eksistensi kesenian tradisional. Dan selanjutnya dampak negatifnya, pertama, terjadi kepadatan penduduk, hilangnya sifat-sifat masyarakat pedesaan, pencemaran lingkungan, rendahnya pengawasan sosial, kemacetan, meningkatnya kriminalitas. Dan yang kelima, proses perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Desa Cihedung setelah menjadi desa wisata. Proses perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Desa Cihedung melalui 3 tahap sebagaimana Sukanto, yaitu 1. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. 2. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. 3. Disorganisasi dan persepsi masyarakat Desa Cihedung terhadap wisatawan. Pengaruh perubahan sosial budaya terhadap keberagaman. Latar belakang masalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Pengalaman bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat yang berada jauh dari tempat tersebut. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Pengertian perubahan alam, sosial dan budaya. 1. Perubahan alam. Perubahan alam merupakan bentuk, kenampakan dan kondisi alam yang terjadi akibat adanya gejala alam. 2. Pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga terbentuk tata kehidupan baru yang terjadi di dalam masyarakat. Ketiga, perubahan budaya. Perubahan budaya adalah perubahan unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Perubahan alam, sosial, dan budaya dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu 1. Perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam proses yang lambat dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Kedua, perubahan revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Ketiga, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang dapat direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Keempat, perubahan yang direncanakan atau tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena terjadi di luar perkiraan dan yang bersangkutan. Perubahan ini sering membawa masalah-masalah, memicu kekacauan atau terkendala oleh masyarakat. Faktor penyebab terjadinya perubahan alam, sosial, dan budaya. Suyono Sukanto menyebutkan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. 1. Faktor internal. Pertama, perubahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama tentang yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan baru juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat meliputi beberapa hal berikut seperti discovery, iteration atau discovery yang telah diakui atau diterima, inovasi artinya telah penemuan suatu penemuan baru, unsur atau alat baru. Ketiga, teknologi dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, yaitu dapat memenuhi sebagian dari pikiran dan perilaku manusia yang akan membawa perubahan sosial dalam kehidupannya. Keempat,
pertentangan atau konflik. Dalam proses sosial, pertentangan konflik merupakan proses disosiatif namun dapat terlibat negatif. Lalu berikutnya, keterbukaan masyarakat. Sifat keterbukaan mempermudah masyarakat tersebut untuk menerima unsur-unsur baru atau menyerapnya dalam kehidupan sosial dan budayanya. Revolusi atau pemberontakan merupakan faktor yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan sosial budaya yang besar. Contoh revolusi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rahman, NPM 003 101 0005. Bagian perubahan faktor eksternal adalah, yang pertama adalah lingkungan alam atau lingkungan fisik, kemudian yang kedua peperangan, lalu yang ketiga kontak kebudayaan dengan masyarakat lain atau akulturasi budaya. Nah, perubahan sosial budaya itu akan menimbulkan dampak. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya cepat masuknya budaya asing yang memperkaya budaya Indonesia. Kemudian perubahan pola pikir tradisional menjadi pikir rasional, sistematis, analitis, dan logis. Tapi dampak negatifnya adalah sikap yang materialistik, individualistik, konsumerisme, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran, kriminalitas, serta kenakalan remaja. Nah, perubahan alam, sosial, dan budaya dalam perilaku keberagamaan, contoh-contohnya antara lain perubahan alam. Ada perubahan iklim akibat adanya global warming, jadi mengakibatkan adanya peningkatan suhu udara di berbagai wilayah. Kemudian ada perubahan cuaca, misalnya cuaca cerah jadi hujan begitu. Jadinya sebagian orang yang biasa salat berjamaah di masjid karena hujan jadi enggan ke masjid. Lalu ada pergeseran lempeng bumi, misalnya di Pulau Jawa, adanya desakan antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Asia. Jadi akibatnya terjadi pergeseran arah kiblat walau hanya beberapa derajat. Lalu itu tadi perubahan alam. Kalau perubahan sosial, ada cara berpakaian, pemakaian hijab atau kerudung dulunya asal rapi dan menutup aurat, tapi sekarang jadi agak rumit. Lalu datang bulan Ramadan juga membawa perubahan sosial, terutama di Indonesia. Misal artis-artis di Indonesia tadinya tidak berjilbab jadi berjilbab dan menjadi alim, jadi mendadak solehah begitu. Lalu yang terakhir ada perubahan budaya, seperti adanya acara kenduri ya, makan-makan begitu. Yang tadinya pengorbanan kepada Sang Hyang Bahu Rekso jadi oleh para ulama dialihkan menjadi acara selamatan Islami. Kemudian kesenian daerah, misalnya tembang Jawa, gamelan, bonang, wayang, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya, setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan mana dapat berubah, perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Jadi ada juga perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada juga perubahan yang lambat sekali. Tapi ada juga yang berjalan cepat gitu. Nah, perubahan masyarakat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Perubahan dalam masyarakat itu memang sudah ada sejak dahulu kala, tapi dewasa ini perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepatnya begitu. Sekian dari saya.